Selamat datang, nama saya Madri Badan Budi Saputra, seorang mahasiswa dari Prodi Farmasi Unika Atmajaya Angkatan 2025, dan hari ini saya akan membahas tentang asam dan basa. Secara komprehensif mencakup konsep dasar hingga aplikasi farmasi yang penting. Mari kita mulai. Sekitar seabad yang lalu, Johannes Bronsted dan Thomas Lowry mengajukan definisi yang elegan dan powerful. Menurut mereka, asam adalah donor proton, sementara basa adalah acceptor proton. Reaksi asam basa secara hakiki adalah reaksi transfer proton. Contoh sederhana adalah HCl asam mendonorkan proton ke H2O basa, menghasilkan H3O+ dan Cl-. Keindahan teori ini terletak pada konsep pancakan konjugat. Setelah mendonorkan proton, HCl menjadi Cl- yang kini adalah basa konjugat. Setelah menerima proton, H2O menjadi H3O+ yang kini adalah asam konjugat. Konsep ini akan menjadi benang merah dalam topik-topik berikutnya. Agar transfer proton terjadi harus ada pihak yang menerima. Air bersifat amfoter, artinya bertindak sebagai asam atau basa. Bahkan dari alam air murni terjadi autoionisasi 2H2O menjadi H3O+, ditambah OH-. Konstanta kesetimbangannya adalah Kw, konsentrasi H3O+ kali konsentrasi OH- yang sama dengan 10 pangkat min 14 pada 25 derajat Celcius. Konsentrasi H3O+ dalam air murni adalah 10 pangkat min 7 m. Untuk membutuhkan digunakan skala pH yaitu min log H3O+. Jadi pH air murni adalah 7, yaitu netral. Skala ini logaritmik, penurunan satu satuan pH berarti peningkatan H3O+ konsentrasinya 10 kali lipat. Dalam farmasi, pH sangat kritis untuk stabilitas kimia obat. Misalnya penisilin sangat tidak stabil pada pH asam. Mengapa HCl kuat sementara asetat lemah? 3 faktor utama menentukan kekuatan asam. Yang pertama adalah kekuatan ikatan Ha. Semakin lemah ikatan, semakin mudah Ha+ dilepaskan. Contoh, Hi lebih kuat dari Hf. Kepolaran ikatan Ha. Semakin elektronegatif atom A, ikatan semakin polar, dan H+ lebih mudah lepas. Contoh, HCl lebih kuat dari HBr dalam hal kepolaran. Ketiga adalah stabilitas basa konjugat. Faktor paling penting, jika anion A- stabil, misalnya karena resonansi efek induktif atau ukuran besar, asamnya lebih kuat. Contoh, asam trikloroasetat lebih kuat dari asam asetat karena 3 atom Cl menstabilkan anionnya. Asam lama Ha hanya terdisosiasi sebagian dalam air, membentuk kesetimbangan Ha plus H2 menjadi H2O menjadi H3O plus A-. Posisi kesetimbangan ini dikuantifikasi oleh konstanta ionisasi asam atau Ka. Ka sama dengan konsentrasi H3O kali konsentrasi A- yang dibagi konsentrasi Ha. Semakin besar Ka, semakin kuat asam lemah tersebut. Untuk membutuhkan sering digunakan pKa sama dengan min log Ka. Semakin kecil pKa, semakin kuat asam. Contoh adalah asam format yang memiliki pKa 3,74, lebih kuat dari asam asetat yang memiliki pKa 4,74. pKa obat menentukan fraksi obat yang terionisasi pada pH fisiologis yang mempengaruhi penyerapan dan distribusinya. Serupa dengan asam, basa lemah juga membentuk kesetimbangan. B plus H2O menjadi BH plus OH-. Konstanta ionisasi basa didefinisikan sebagai Kb sama dengan konsentrasi BH plus kali konsentrasi OH- yang dibagi konsentrasi B. Contoh adalah NH3 plus H2O menjadi NH4 plus
tambah OH-. Nilai Kb amonia adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5. Banyak obat seperti kodein, amfetamin mengandung gugus amin yang bersifat basa lemah. Kekuatan basa ini mempengaruhi cara obat didistribusikan dalam tubuh. Untuk pasangan konjugat asam lemah Ha dan basa konjugatnya A- berlaku hubungan matematis yang sangat penting. Ka kali Kb sama dengan Kw, yaitu 10 pangkat min 14. Artinya jika kita mengetahui Ka suatu asam, kita dapat langsung menghitung Kb basa konjugatnya. Kb sama dengan Kw dibagi Ka. Implikasinya adalah asam kuat memiliki basa konjugat yang sangat lemah. Sebaliknya, asam lemah memiliki basa konjugat yang relatif kuat. Struktur molekul sangat menentukan kekuatan asam. Contoh dramatis adalah deret asam oksihalogen HClO, HClO2, HClO3, dan HClO4. Kekuatannya meningkat drastis karena stabilitas basa konjugat meningkat. Pada HClO4, anion CO4- sangat stabil karena muatan negatif tersebar merata di 4 atom oksigen melalui resonansi. Pada asam organik, gugus penarik elektron seperti Cl atau NO2 yang dekat dengan gugus COOH akan meningkatkan kekuatan asam melalui efek induktif. Dalam desain obat, modifikasi struktur digunakan untuk menyetel pKa agar optimal untuk penyerapan. Tidak semua garam bersifat netral. Sifatnya bergantung pada asal asam dan basanya, seperti garam dari asam kuat plus basa kuat. Contoh NaCl, yaitu memiliki pH 7 dan hidrolisis tidak terjadi. Ada juga garam dari asam kuat plus basa lemah. Contohnya adalah NH4Cl, asam karena dia asam karena kation NH4+ terhidrolisis, jadi NH4+ ditambah H2O menjadi NH3 plus H3O+. Juga ada garam dari asam lemah plus basa kuat. Contohnya adalah NHCl3 COO, ia basa karena ion asetat terhidrolisis, ion asetat plus H2O menjadi asam asetat tambah OH-. Yang terakhir ada garam dari asam lemah dan basa lemah. Contoh ada NH4CH3COO. pH bergantung pada relatif Ka dan Kb. Pemilihan garam obat, misalnya garam natrium atau hidroklorida, sangat mempengaruhi kelarutan dan pH akhir kesediaan. Oksida juga diklasifikasi berdasarkan sifat asam basanya. Ada oksida asam non-logam seperti C, N, dan S bereaksi dengan air membentuk asam. Contoh adalah CO2 plus H2O jadi H2CO3. Juga ada yang kedua adalah oksida basa dengan logam golongan 1 dan 2 bereaksi dengan air membentuk basa. Contoh adalah kalsium oksida plus H2O jadi CaOH2. Yang terakhir ada oksida amfoter yang bersifat Al, Zn, dan Sn, aluminium, zinc, dan tin bereaksi dengan asam dan basa. Contoh adalah Al2O3 larut dalam HCl dan NaOH. Dalam formasi aluminium hidroksida, AlOH3 yang berasal dari oksida amfoter digunakan sebagai asid karena sifat penyangganya. Asam poliuretik memiliki lebih dari satu proton yang dapat didonorkan dengan pelepasan terjadi bertahap. Contoh adalah H3PO4 atau asam fosfat. Setiap tahap memiliki Ka sendiri. Ka1 7,1 kali 10 pangkat min 3
lebih kuat daripada Ka2, yaitu 6,3 kali 10 pangkat minus 8, lebih kuat dari K3, yaitu 4,2 kali 10 pangkat min 13. Pada pH fisiologis 7,4, sistem H2PO4 minus dibagi HPO4 2 minus membentuk buffer fosfat yang penting dalam cairan intraseluler dan urin. Asam sitrat triprotik juga banyak digunakan sebagai buffer dan pengkelat dalam sediaan farmasi. Teori Lewis lebih umum. Asam Lewis adalah akseptor pasangan elektron dan basa Lewis adalah donor pasangan elektron. Semua reaksi Bronsted adalah bagian dari reaksi Lewis. Contoh penting adalah reaksi antara NH3 basa Lewis dan BF3 asam Lewis membentuk ikatan koordinasi. Dalam farmasi banyak katalis sintesis obat adalah asam Lewis seperti FeCl3 dan AlCl3. Ion logam dalam enzim zinc 2+ bertindak sebagai asam Lewis. Interaksi obat reseptor sering melibatkan interaksi asam-basam Lewis. Untuk penentuan pH ada 3 cara utama. Yang pertama adalah indikator senyawa yang berubah warna pada rentang pH tertentu, yaitu memiliki positif yang cepat dan kualitatif. Yang kedua adalah pH meter, alat elektroda yang mengukur potensial terkait konsentrasi H+. Ia memiliki positif yang akurat dan kuantitatif. Dan ketiga adalah perhitungan menggunakan Ka, Kb dan konsentrasi untuk asam lama konsentrasi H+ dengan sekitar sama dengan akar Ka kali C. Kesetimbangan homogen ada beberapa kesetimbangan seperti kesetimbangan homogen atau kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan homogen adalah semua spesies dalam satu fase seperti larutan aqueous. Contoh Ha menjadi H+ plus A-. Semua konsentrasi bisa berubah. Namun konsentrasi heterogen melibatkan lebih dari satu fase. Contoh adalah kalsium karbonat menjadi Ca2+ aqueous dan CO3 2- aqueous. Yang CaCO3 itu kalsium karbonat adalah tadi solid dan akhirnya menjadi aqueous larutan. Konsentrasi padatan konstan dan tidak dimasukkan dalam persamaan K. Contoh farmasi suspensi heterogen versus sirup homogen. Larutan buffer. Buffer adalah campuran asam lemah dan basa konjugatnya atau sebaliknya yang menahan perubahan pH. Yang saat ditambah sedikit asam basa kuat, mekanisme H+ yang ditambahkan dinetralkan oleh basa konjugat. OH yang ditambahkan dinetralkan oleh asam lemah. Kapasitas buffer maksimum saat konsentrasi asam sama dengan konsentrasi basa. Buffer efektif pada rentang pKa +- 1. Contoh buffer fosfat dalam injeksi, buffer sitrat dalam sirup, dan buffer bikarbonat dalam darah. Persamaan praktis untuk buffer itu pH sama dengan pKa plus log konsentrasi basa konjugat dibagi konsentrasi asam lemah. Jika konsentrasi basa sama dengan konsentrasi asam, maka pH sama dengan pKa digunakan untuk merancang buffer dengan pH spesifik, menghitung rasio untuk bentuk terionisasi sama tak terionisasi dalam obat, memahami daerah landai pada kurva situasi. Itu namanya persamaan Henderson-Hasselbalch. Plot pH versus volume titran. Titrasi asam kuat basa kuat titik ekuivalen sekitar di pH 7. Lonjakan tajam titrasi asam lemah dan basa kuat titik ekuivalen di pH yang lebih besar dari 7. Ada daerah buffer yang landai. Titik setengah titrasi
konsentrasi Ha sama dengan konsentrasi A-, sehingga pH sama dengan pKa. Kurva ini membantu memilih indikator dan memastikan kemurnian zat. Teknik analisis yang untuk menentukan konsentrasi analitik menggunakan larutan standar yang disebut juga titran. Titik ekuivalen mol asam sama dengan mol basa. Titik akhir perubahan warna indikator. Rumusnya ada M1V1 sama dengan N2V2. Aplikasi farmasinya adalah uji kadar bahan baku obat, misalnya asam asetil salisilat, dan standarisasi larutan. Untuk garam syukur larut, AgCl yang solid menjadi Ag+ yang aqueous dan Cl- yang juga aqueous. KSP sama dengan konsentrasi Ag dikali konsentrasi Cl-. Semakin kecil KSP, semakin tidak larut. Aplikasi farmasinya adalah formulasi suspensi, misalnya antacid, atau prediksi bioavailabilitas seperti obat sukar larut, dan juga menghindari inkompatibilitas dalam campuran injeksi. KSP dapat ditentukan dari data kelarutan eksperimen. Sebaliknya, kelarutan polar solid dapat dihitung dari KSP. Untuk garam AB misalnya, KSP sama dengan S pangkat 2. S akhirnya jadi akar KSP. Untuk garam KS garam AB2 misalnya, KSP sama dengan 4S pangkat 3. Yang akhirnya ada S sama dengan akar 3 KSP dibagi 4. Untuk misalnya untuk Ca3PO4 2, KSP sama dengan 108 S5 S pangkat 5. Perhitungan ini membantu memprediksi apakah suatu garam akan mengendap dalam formulasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan adalah efek ion senama, misalnya penambahan ion sejenis menurunkan kelarutan karena prinsip Le Chatelier digunakan dalam analisis gravimetri misalnya. Yang kedua adalah efek pH dalam anion basa seperti CO3 2-, PO4 3-, lebih larut dalam asam karena anion bereaksi dengan H+. Contohnya adalah kalsium karbonat larut dalam asam lambung. Dan ketiga adalah pembentukan ion kompleks. Meningkatkan kelarutan contoh adalah AgCl larut dalam NH3 yaitu amonia, membentuk AgNH3 2 plus digunakan dalam terapi kelasi logam berat. Untuk memprediksi pengendapan, bandingkan hasil kali ion Q dengan KSP. Jika Q kurang dari KSP, larutan tak jenuh dan tidak mengendap. Jika Q sama dengan KSP, dia jenuh dan dalam sifat keseimbangan. Jika Q lebih besar dari KSP, lewat jenuh, ia mengendap. Contoh adalah mencampur AgNO3 dengan NaCl. Jika Q lebih besar dari KSP AgCl, endapan putih terbentuk. Dalam farmasi ini untuk mencegah endapan berbahaya dalam campuran infus. Teknik memisahkan campuran ion dengan menambahkan fraksi pengendapan sedikit demi sedikit. Ion dengan KSP terkecil akan mengendap lebih dulu. Contoh klasik adalah memisahkan Ag+ dan Pb2+ menggunakan Cl. AgCl memiliki KSP sangat kecil, mengendap lebih dulu pada konsentrasi Cl- rendah. Sementara PbCl2 memiliki
KSP lebih besar, dia masih larut. Setelah disaring, Pb2+ dapat diendapkan dengan menambahkan konsentrasi Cl-. Prinsip ini digunakan dalam analisis kualitatif dan pemurnian. Skema sistematis memisahkan ion menjadi 5 grup berdasarkan kelarutan senyawanya dengan mengontrol pH dan reaksi. Grup pertama adalah Ag+, Hg2+, dan Pb2+. Dia endap sebagai klorida dengan HCl. Sekarang ada grup 2 yang lanjutnya adalah Cu2+, Hg2+, Cd2+, Bi3+, SN4+. Dia endap sebagai sulfida dalam suasana asam, H2S. Ada grup ketiga, Mn2+, Fe2+, CO2+, Ni2+, Zn2+, Al3+, dan Cr3+. Dia endap sebagai sulfida dan hidroksida dalam suasana basah, seperti amonia. Grup keempat, Ca2+, Ba2+, endap sebagai karbonat dengan Na4, 2CO3, amonium karbonat. Grup 5, Na+, Ka+, Mg2+, tersisa diuji spesifik seperti uji nyala dan lain-lain. Konsep asam basa meresap di seluruh siklus obat, seperti sintesis, adanya katalis asam basa, pemurnian dengan ekstraksi, dan kontrol pH. Juga ada di formulasi untuk buffer untuk stabilitas, pemilihan garam untuk kelarutan, prediksi inkompatibilitas, Q dibanding dengan KSP. Dan dalam tubuh, untuk absorpsi tergantung pada pKa dan pH lambung usus, distribusi ekskresi, dan penjebakan ion di ginjal dengan manipulasi pH urin. Kebanyakan informasi yang saya gunakan terdapat dari buku McMurray, dengan seberapa informasi tambahan yang dipakai kelihatan di daftar pusaka yang telah dilihat di layar. Semua tujuannya. Kita telah menjelajahi konsep asam basa dari teori proses lalui hingga aplikasi farmasi yang kompleks. Pemahaman ini adalah alat vital bagi farmasis untuk rancang yang stabil, aman, dan efektif, serta memprediksi nasib obat dalam tubuh. Terima kasih telah menyimak dan selamat tahun baru.